Oke guys, selamat siang Akang Teteh, Mang Agusta, Abah Encon, Teteh saya, Akel, Kang Odong, Kang Argo. Cekut. Salah sebutin. Oke guys, kita lagi nongkrong di base campnya Pal. Kebetulan ini lagi ada seniornya. Kalau guys mah berarti kudu laki kabeh ya, wewe. girl. Oh, naon istilahna. Cuma ke heula atuh mah. Jadi kumaha? Kudu jelas Ari Ho. Cenah nangis di komplain. Ari host kudu ngarti. Nah, Eta. jadi guys, gaskeun. Kai. Tadi kata Mang Agusta rek ngobrol naon. Nah, jadi kita ngobrol tentang seputar pawe gitu nya di zaman Mang Agusta teh angkatan sabaraha? Katan kahiji, Angkatan kahiji, ai apa? perintis. Oh, aya perintis aya kahiji gitu. Tuh. Naon? Tuh. Paling luhur, Perintis Cantigi. paling luhur. Mana? Perintis kayak panggurna. Hari perintis teh artina naon? Kan Cantigi mah aya artina. Perintis. Naon sih? Aku mau jeung Ai perintis artinya nu miheulaan gitu. bisa Cantigi. Cantigi mah kangkal. Tangkal. Cantigi itu nama pohon yang dekat di puncak. Gitu kan ya, dekat di puncak biasanya jadi itu menjadi tempat berlindung para pendaki yang menjelang puncak. Jadi orang menjelang puncak, peting gitu kan, berlindung di bawah Cantigi itu haneut. Gitu. Cantigi. Makanya masih aya sampai sekarang. Iya. Mengayomi bawah-bawahnya. Nah, ayeuna saya nanya dulu ke Kang Agusta. Ini aya di base camp dia dalam rangka naon ya, silaturahmi biasa atau erek demo naon? Betul, anu renang anjing. Biasa we. Lancar itu. Ini mah biasa silaturahmi, ada waktu senggang kita berkumpul silaturahmi. Sharing, ngebahas permasalahan, cari solusi. Ada masalah. Masalahmu tiap hari pasti ada. Nah, Itu kan ya, makanya setiap saat ya harus kita bahas, kita pecahkan. kira-kira masalah yang ada di Pal apa nih yang trending ayeuna ge? Yang lagi trending sekarang pasti beginilah, hampir semua organisasi ya, makanya pasca pandeminya. Iya. Pandemi 2 tahun kita terhambat kegiatannya. Terhambat kegiatan. Pasti ya, Ada pakem. bukan vakum lagi, stag. Lag we. Nah, itu kan ya. Ayeuna geus mulai bisa hirup deui. Nah sekarang kan udah mulai ini, nah berarti kita ada waktu hilang nih, 2 tahun ya. Nah, hilang ini kan termasuk hilang generasi kan, ya regenerasi 2 tahun kehambat. Nah ini kan nggak gampang melakukan regenerasi kembali karena ada 2 generasi yang hilang. Kayak 2 generasi. Ya, sementara masa aktif mahasiswa kan paling cuma 4 tahun, 5 Saya tahun. kan orang mobil. Ya. Nah, siap. Kan? Lanjut. Nah, ya itu harus direspon kan. Ya, kalau PAL itu kan tradisinya selalu begitu. Semua generasi selalu terlibat. Dari paling tua sampai yang paling muda. Secara struktural memang aya di dia. Saya struktural nggak ada, Nggak ada. alumni itu kan. Cuma sebagai Itu senior anggota, kita yang mengayomi anggota. junior gitu. Iya, karena kultur di PAL itu begitu. Kultur di PAL itu, walaupun ini kalau secara yuridisnya kan ini UKM, UKM. unit Ya. kegiatan kemahasiswaan ya, tapi PAL punya kultur, kultur keanggotaan seumur hidup. Jadi, keanggotaan kan bukan selalu formal, gitu kan? Keanggota PAL itu udah bukan hanya sekedar organisasi tapi tata nilai. Nah, namanya tata nilai mah ya di dia. Ya, di HT. Nah, begitu. Ai Pal teh ayana di Kopin Hungkul. Ya PAL mah di Kopin. Jadi teu bisa orang Unpad miluan. Orang Unpad mah ayeuna apa sih? Ada Palawa, ada Blue Hacker, Paparta, beda deh ngaranna. Di Unpad sendiri ada banyak Banyak.
Tapi kan kulturnya beda-beda. Kulturnya beda-beda. Beda-beda. Orang menang teh dua di dia milu, di ditu milu. Nggak boleh. Oh, harus satu. Nggak boleh. Itu semua PA lah, semua Semua pecinta PA. alam Nah. mun hiji gitu. Ada kesepakatan tidak tertulis namanya. Oh gitu. Kayak Rek naon atau besar itu ka dia saru-saru keneh gitu keneh gitu. misalnya di KKB ongko di IK ongko ulah. KKB jeung IKA mah kan beda. Beda, Nah, tuh. sama beda. Sama-sama pecinta alam. Pecinta Ada alam. beberapa pernah yang dari kita ada yang masukan nanti kita keluarin. Nah, Jadi pilih salah satu gitu. akhirnya kan udah corona udah mulai iyalah nggak ada cerita teh. Terus akhirnya aya kegiatan naon ya nu mau di munculkeun Ya tadi dihirupkeun. regenerasi. Jadi kita harus mengganti dua generasi, gitu kan, dari generasi baru, gitu kan. Itu harus diganti karena untuk kesinambungan ya generasi. Diganti teh penggantian pengurus maksudnya. Ya, pergantian generasi. Penggantian Nah, generasi. Kalau pengurus kan hanya salah satu dari generasi itu, Hmm. gitu kan ya. Itu generasi pengurus sekarang kan udah mau lulus nih, sekarang nih kan. Oh. Nah ini 36 mau lulus. itu. Oh, eta alasanna jadi lamun pengurus teh masih siswa nu aktif lah Iya. gitu. Kalau untuk keorganisasiannya nih ya secara formalnya, nah, kita ikutin aturan. Bu ini unit kegiatan mahasiswa, Ya. ya, berarti pengurus formalnya harus mahasiswa, Ya. gitu kan. Tapi dalam operasional itu ya, ini pengurus nih bisa melibatkan para alumni. Jadi alumni itu di BKO akan lah ke pengurus gitu. Jadi walaupun saya angkatan pertama, pengurusnya angkatan 36 ya, anak kurang kudu nama gitu kan. Gitu ya. Tapi saya akan ngikutin instruksinya dia. Oh iya ngikutin. Nah, iya. Nah, sebagai senior kita hanya memberi masukan, metode, kumaha, iya gitu ya. Tapi ketika operasional saya ngikutin instruksinya dia. Mantap. Oke, kita minta tanggapan dari ketua PAL. Ya. Bisa tentang senior atau boleh minta masukan boleh. Pegang bentar. Iya, makasih Kang. Masih bakat kan? Tanggapan gimana Kang maksudnya? Mau tanggapan ke PAL atau sharing ke senior gitu. Kalau dari saya mah gini Kang, enaknya di PAL itu ya tadi yang udah Kang Gusta sebutin, kita tuh kan mahasiswa nih ya, masih muda lah gitu. Tapi dengan Kolot karinya. dengan Kolot. Ngeganggu kolot. Mending dikeluarkan gue di podcast gitu. Ulah muda jeung kolot. Ada yang kawalan. Senior gitu. nah, masih junior kayak gitu Kang. Kolot. Iya maaf. Ya. Maksudnya kan kita tuh masih junior, tapi pas udah masuk ke lapangan mah senior itu kalau misalkan kata kan saya punya jabatan gitu, kalau misalkan kata saya A ya pasti ikutin gitu Ya, kan. karena ketuanya kan. Iya, nah gitu. Jadi Komando ya. profesional gitu kan kalau misalkan udah berkegiatan. Ya. Terus Ada yang mau ditanyakan ke senior nggak? No, rada dalam gitu naon. Oh nggak boleh nanya, nggak Tiap panggil hari nanya. Cuma masalah Pasti kepentingan sharing. lain yang iya yang itu. Cantik. Yang itu. apa tuh Kang? Udah Caringin ke, caringin tah. Nah dulu didirikan cari Caringin. meren. Oh, caringin ini. Kan tentang caringin ya tanya ke sini atuh. Ya Ke kan senior. udah sering sharing sebenarnya makang pas hari Kayak masalah ini ya, kontribusi pala ke kampus ya. Nah, Nah, kita mungkin nggak banyak dinilai lah, gitu. Karena emang kita nggak butuh dinilai sebetulnya. Kalau untuk urusan lingkungan itu kan udah jadi antara kampus dengan PAL. misi kita lah.
bicara lingkungan itu ya. Kamu masuk tahun berapa ke Ikopin? 91. Oh, berarti udah Ikopin itu udah rindang. Ya. Nah, Nya, nya. kalau saya masuk tuh Ikopin tuh gersang. Ya. Ya. Kergersang. Ya. Jadi Jadi kita nu ngabangun. Jadi kita banyak terlibat waktu itu dengan almarhum Pak Sadeli ya, dalam penanaman pohon di Ikopin nih kan, supaya menjadi rindang gitu kan ya. Bawa lama diledek lah tuh masih sekolah teh. Naon itu Fakultas Pertanian gitu ya. Jeung macul segala akan wae. Gitu kan pada akhirnya kan generasi ente ini kan merasakannya Ikopin yang teduh, sejuk gitu. Tapi kita juga enggak butuh dinilai lah. Kita lakukan aja gitu ya. Makanya kalau kadang-kadang mungkin anak Pak suka bereaksi ya ketika ada pohon ditebang, seenaknya aja menebang, tahu nggak itu berapa tahun nanamnya. Nah gitu kan. Ayeuna itu kieu. spontan. Kemarin kan saya pernah sharing yang ieu kan baru dakpal gitu nya. Ayeuna seniorna menurut seniorna tentang ieu weh caringin ayeuna di istilahnya lain itu ada temannya dipotong gitu. Istilah bahasana ditebang gitu benernya. Ya papas lah. Di papas eta responnya kumaha Kang? Iya sebetulnya kan begini ya, filosofinya aja dulu ya. Kalau kita nanam pohon nggak usah banyak pertimbangan, tanam aja gitu kan. Tapi kalau mau nebang 1000 pertimbangan harus kita pikirkan. Ya, Gitu kan ya. memang tahu nggak kenapa harus ditebang, motifnya Nah, itu tujuannya pastilah. apa, penggantinya pasti dihitung gitu. mungkin. Oh iya dong, ketika kita nanam satu pohon kita harus nebang satu pohon kita harus Ya, siap. harus kalkulasi Mana lah ya. Berapa banyak produksi oksigen berkurang ketika satu pohon ditebang. Nah, Kan gitu kan. Nah, makanya ketika nebang pohon pikirkan. Betulnya kecuali memang tidak ada pilihan oke. Tapi harus ada penggantinya. ya Gitu kan. kalau langsung Pilihannya misalkan itu mau dipakai bangunan, mau dipakai apa karena kepentingan yang lebih luas ya. Oke, tapi dengan pertimbangan yang benar lah, ya. Jangan pertimbangan yang di karang-karang di ada-ada gitu kan ya. ya menurut Mamang si caringin ini sudah melewati tadi nggak? Nah saya kan Pertimbangan itu, nggak gitu. tahu ini kan Nggak tahu. orang yang nyuruh nebangnya aja. Nggak tahu. Kenapa harus ditebang, nggak tahu gitu kan, harus ada alasan yang jelas ya. Kalau alasannya jelas kan ya harusnya tuntas juga dong. Ini dianggap belum tuntas ini. Itu kan berantakan gitu. Tapi kan katanya ini tuh alasan ditebang tuh kan pinggir akar caringin tuh ada kabel sama saluran air katanya gitu kan. Ya boleh aja kalau itu yang jadi alasan, kenapa nggak dituntaskan ya. Kalau cuma begitu aja kan itu akar itu hidup rencana terus mau dihabisin. Enggak, rencana nggak akan dihabisin, cuma ya. Kalau nggak dihabisin akar itu hidup terus kalau alasannya akar. Kalau alasan akar mah berarti dieuweuhkeun Ya, akarna, nah. lain dieuweuhkeun daunnya. Berarti alasan juga kan harus harus berbasis pengetahuan. Nyambung lah, harus nyambung ya. Gitu kan ya. Nah, kalau memang alasannya di bawah ya tangani di bawah. Jangan alasannya urusan bawah yang nangani pengenangannya di atas kan ngaco. Nyambungnya. Nyambung gitu. Yang penting mah kan excuse-nya apa? Gitu kan? Gitu. Hanya yang itu tadi, kalau kita bicara filosofi pohon, gitu ya. Kalau nanam nggak usah banyak pertimbangan, sebab kalau pohon ditanam pasti ada manfaatnya. Gitu kan? Tapi kalau mau nebang 1000 pertimbangan harus kita lakukan. Tuh, filosofi pohon mah luar biasa loh. Orang contoh amal jariah aja. Apalagi Kayak tadi urusan nanam pohon kan. Disebut pohonnya kan beringin gitu nya, istilah tanaman asup langka oge lah benernya. Sebetulnya nggak langka sih Umurnya ya. agak panjang bener. Memang beringin itu dilematis juga sebetulnya kan ya. Karena tuh akarnya jauh. Bisa beringin tuh bisa kemana-mana, bisa ini gitu. Kalau memang alasannya itu mengganggu, oke. Tapi tuntaskan, terus nanti mau diganti pakai apa? Katakan pohon apa di situ diganti gitu kan, karena beringin ini bisa mengganggu, ganti itu masalah. Gitu. Yang penting kan itu ketika nebang itu dengan pertimbangan yang jelas,
gitu kan ya, alasannya jelas gitu kan ya, dan tuntas. Nah, gitu. ya yang penting tuntas. Kalau itu akarnya mengganggu ya udah putuskan. Mamang belum tahu ganti. Iya nano. Ya Udahlah, ini kan ngasih info. iya. Ya saya nggak tahu lah, nggak tahu ya, karena itu urusan manajemen kampus ya. Cuma kita harapkan kan sebetulnya kan ya, dalam penataan lingkungan gua libatkan juga urusan lingkungan ini bukan urusan manajemen ya, urusan lingkungan ini urusan manusia ya. Pohon itu oksigennya keluar untuk seluruh manusia kan ya. Kamu kalau nanam pohon di depan rumah kan oksigennya yang tadi monopoli kan, oksigennya untuk semua. Itu yang penting gitu. Jadi urusan pohon ini tergampang lah gitu ya. Jadi namun ya kita tidak perlu seperti Deddy Mulyadi pohon di bajuan ya. Ya tapi intinya benar ya, filosofinya benar. Kita harus untuk bahasa orang Sunda mah ngamumule pohon. Karena pohon ini manfaatnya banyak. Ya, satu makhluk hidup, dua itu penghasil oksigen. Gitu kan, bahkan dalam konvensi Paris tahun berapa, 92 ini satu ya. Itu kan semua negara itu harus menyumbang dana untuk masalah penanaman pohon ini. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ada sumbangan dari Eropa untuk pemain lain nyumbang sama mayar mana. Karena kita produsen oksigen dunia. Negara tropis ini penghasil oksigen dunia. Ya, lalu ada kebakaran kemarin Singapura ribut, kalau mau gue mau lu bayar keluarin duitnya dong. Enak aja. Ya, kita yang nanam punya pohon. Ya. Emang kalau Sumatera dengan Kalimantan kita habisin kan cuma Singapura bisa bernapas enggak? Nah, itu harus disadari gitu. Jadi urusan pohon ini urusan universal. Ya, kalau kita bicara pohon, wah ini urusan ikopin lain, urusan dunia ini. Dunianya. Keren. Ada tambahan dari senior ini, coba tolong dipegang ini biar kelihatan pintarnya. Sabi Pak. Kang ya junior, balik dikenalkan Kang mah. Baik memperkenalkan diri. Kan udah kenal tadi. Abi hungkul itu pemirsa. Halo, nama saya Odong. Saya di sini di PAL alumni ya angkatan 25 sih. Jauh juga ya dari angkatan 1, dari perintis angkatan 1, 25, sekarang 36, 37. Kalau di kopinya sendiri angkatan berapa? Saya kuliah 2007. 2007 Jurusan manajemen bisnis. Lulusnya, jangan diomongin kalau Kurang mah ceritanya jurusan ceritanya. yang penting hasil lahir lah ya. Kalau prosesnya mah. Siap, Kang ngomong komentari tentang caringin atau nulaina tentang palah, pokoknya seputar pal, ikopin gitu. Kalau saya mah mau ngomentarin caringin tuh, dulu tuh tempat main kalau caringin tuh ya. Ini tuh tempat main kita. Tempat main balad lo badinya seorang. Galantungan ya, tidur siang tuh emang enak itu di bawah pohon caringin tuh. Pernah ngagoler dinya? Sering. Wis. Tinggal bawa matras gitu. Sering ya. Bawa tempat kopi, langsung ngagoler didinya, enak. Rangia aja. Pokoknya kuliah. Paling enak lah itu. Emang kita merasakan manfaatnya ya, adanya pohon caringin itu. Tapi menaiknya malah bisa gitu, udah dugul. Dugul nama. Panas deh. Teu adem, teu teduh. Lamun dulu mah adem, teduh. Wah. Pokoknya nama nyaman weh. Ayo nama asa sedih gitu ngali pohon gitu bang. Itu tuh udah nemenin pas sebelum saya masuk kuliah juga udah ada, udah gede. Wah, Jadi kalau akarnya mengganggu, emang pasti mengganggu lah caringin tuh. Gila ya akarnya ya. Panjang gitu kan. Tapi tangani lah. Ganti nanaon. Yang penting mah itu kan. Gantinya apa nih? Nanaon lah dia. Kalau emang itu, yang penting sampai tuntas juga. tapi dituntaskan. Jangan alasannya akar nggak dituntas, nggak akar mana itu berjalan itu kan itu masih hidup. Ya, kalau segini gitu ya. Keluar deh kan tahu-tahu.
keluar deh. Ini mah bakal tumbuh deh gitu. Kalau cuma ditebang kayak gini gitu, bakal tumbuh lagi. Cuman waktunya itu nggak mungkin instan tiba-tiba minggu depan udah 10 meter gitu kan, nggak mungkin gitu. Emang manfaatnya banyak kalau ada pohon caring ini. Siap nongkrong dulu budak pawungkul. Oh, bukan. Yang tidak kasat mata juga ikut nongkrong gitu. Gimana dia? Gimana di situ? Tapi daun borangan itu budak pal mah. Waranian, Waranian. aludengan, Kuburan wae ditangkep kan. aludengan. Ayeuna nya eta mah udah terjadinya. Paling mun erek dituntaskeun lah tadi usulanna teh gitu. Tapi kas selesai lamun teu kitu kumaha? Misalnya ya tapi ada memang haja yang sina dijadikeun deui kumaha? Ya jadi alasan akar mengganggu itu jangan jadi alasan yang tidak Bukan alasan. Alasan teh asup lain eta. Ya, kalau memang alasannya akarnya mengganggu ya tangani sampai Bisa tuntas. we alasanna butuh suluh meureun. Beak ieu kan. Dan Awuna. udah butuh suluh biasanya baru dapat unggul yang didulukan. Dau kae manjang naon suluk itu. Tuh. Kang. Jadi Akang, sebetulnya nggak masalah urusan penebangan itu tuh nggak masalah, cuma memang alasan di belakangnya itu apa, gitu kan ya. Dan ya tentu saja kan alasan itu untuk memperbaiki keadaannya kan harus terbukti. Ya artinya kan ya seperti tadi, ini akarnya mengganggu di luhur dibabat tapi kehandapnya diantepnya anggarnya nggak ganggu. Kalau dimasalahkan akar. Gitu. Sih kira-kira menurut kan kemarin mah ada istilahnya naon nggak kita rapat kamar tuh Audiensi. dibahas nggak macam ada yang ngomong kayak gini nggak? Ada dibahas. Terus gimana respon tanggapannya dari pihak yang Dari kampus. ya Dari kampus tuh dia tuh ngejelasin si ini tuh kan pinggirnya ada saluran air sama kabel. Nah udah ngeganggu ke sana. Terus katanya si akarnya tuh udah ngangkat lantai kamar mandi masjid kalau nggak salah. ya Udah nyampe ngangkat si lantainya, jadi bahaya katanya. Nah jadi we di babat gitu. Sebenarnya kampus lagi menyayangkan Kang. enggak maksud saya gini. Gimana? Ada nggak yang komentar macam Mang Agusta? Ini kalau mau ini dituntaskan atau akarna dia eueuhkeun lain daunan nu dia eueuhkeun atawa rantingna gitu. Sempat pihak Ada. kampus ya sempat bilang pihak kampus tuh katanya kalau ini tuh jadiin bonsai. Terus nanya lagi, Bu, kalau perasaan saya gitu ya, yang namanya bonsai itu miniatur pohonnya. Bukan iya jadi bonsai. Iya, bukan pohon ini udah gede jadiin bonsai. Terus si ibunya juga bilang gak tahu jadiin bonsai, gak tahu apa gitu. Saya juga gak ngerti, pokoknya digituin lah sama kampusnya tuh. Terus setelah kita berpikir-pikir juga, setelah pohon ini dipapas habis, ternyata sulit gitu membereskan si pohon ini, soalnya akarnya udah kemana-mana gitu. Itu kumaha? Gitu. Ternyata hasil. Si dari pihak kampusnya tuh sulit gitu. Jadi belum tahu cara nanganinya, Tebang we. Iya, udah ngambil udah ditebang, keputusan kayak dan ngambil tindakan. Padahal belum tahu bagaimana mengatasinya. Harusnya tanya dulu kayak ke ahli caringin. Iya, salahnya tengah Nah. ngobrol orang palnya. Iya. Salahnya. Terus pihak kampusnya juga Kang katanya sempat menyayangkan setelah pohon ditebang ternyata instalasi kabel bisa diperbaiki tanpa harus menebang pohon katanya. Kan jadi kayak lawak gitu ya Kang ya? Gitu, lawak, jadi lawak. Ya, kita juga terus kemarin juga ya audiensinya juga kayak pembahasannya biasa lah kemana-mana. Tapi kita gitu. memang jadi saya maklum ya. Kalau ini yang beralasannya kayak gitu lebih lucu kan. Mana nama ada lain bidangnya. Salah, nyobain lah gitu. Oke. Artinya apa ya? Kita ini selalu begitulah, ini kebiasaan ya bangsa kita lah. Kebiasaan berarti bukan Jadi- hal pertama Jadi dan baru lain. menangani sesuatu itu tidak pernah tuntas. Ya, kayak mestinya begini lah. Kita masalah bicara landscape aja kan. Penanaman harusnya kan dipetakan dulu. Yuk, pohon ini tanam di mana, pohon ini tanam di mana juga nggak sembarangan juga ya. Harusnya ada
apa, ada grand design-nya untuk Nah, landscape Ikupin ini kan ya. nah, Pakai apa pohonnya apa, itu nggak pernah direncanakan gitu kan. Padahal itu suatu hal yang penting juga nah. gitu. Angkatan Jadi bukan hanya fokus kepada 36. ya apa namanya pendidikan itu kan Nah. tidak hanya fokus kepada pengajaran di kelas, Ya. gitu kan, banyak aspek yang sebenarnya jadi materi pendidikan juga. Ya, mang saya kalau saya seandainya ya kan pasti oh iya nu ngarti ya sigana orang pahal make gitulah make sigana ge bae gitu urang anyak ngobrol Artinya begini lah. terus ayeuna nah make teu diajak ngobrol teh naon nya apa aya gap henteu jeung pahal kumaha kan logika saya mah Jadi kultur kita ini kan begini ya, pendidikan lah di Indonesia ya. Anak didik ini dari SD sampai ke perguruan tinggi dianggap hanya sebagai objek. dianggap bodoh. Ya dianggap hanya objek yang harus dididik, bukan bagian dari sistem pendidikan. Maksudnya, mahasiswa juga sama sebenarnya stakeholder daripada sistem pendidikan. Dan pendidikan itu bukan hanya di kelas, ya kan? Makanya kan ada kurikuler, ada kokurikuler, nggak terpisah satu sistem, gitunya. Jadi kalau Anda jurusan produksi nggak cuma bicara tata letak, Ya. bicara ini, tapi nanti diaplikasikan kan ketika Anda keluar kampus, oh ya begini tata letak yang bagus. Tapi Makanya, dia lah, anggap ya ngajak ngobrol baru dakpal. Misalnya gini, di lingkungan ya manajemen kampus aya Kang Jajang. Orang pal kan mungkin dia ada wawasan di situ. Mungkin tuh ngajak ngobrol Kang enggak, Jajang. masalahnya kan bukan begini, bukan begitu. Jadi masalahnya, ya semua sivitas akademika harusnya ikut terlibat, Ya harusnya. gitu kan? Tadi saya bicara minimal terus ada kita dianggap Jadi orang nggak pal nggak gitu. jadi nggak ada minimal karena di sini kan bicaranya kita sistem pendidikan, Kalau itu kan lebih bagus, Iya. lebih HDD. pendidikan. Jadi mahasiswa itu dilibatkan, ya. Kalau lebih keren dilibatkan deh. untuk menyamankan kampus. Jangan coba mahasiswa bikin masalah salah, gitu. Tapi mereka tidak pernah dilibatkan, ya bahwa apa keindahan kampus itu harus dijaga oleh mahasiswa. Dilibatkan. Makanya dulu juga waktu ini kita masih sekedar sendiri ya kita di depannya kita bikin taman, ini artinya mahasiswa. Artinya kan akan lebih baik kalau itu terintegrasi ya dengan rencana kampus. Ya. Gitu. Jadi kampus buka set plan nih untuk landscape kampus itu nanti begini, sok libatin mahasiswa yang terkait misalkan ya pohonnya kita atur, nanti kita tanam ini Bahkan ini. lebih mudah oke nya mun dilibatkeunnya Iya. efeknya nya. Bahkan dulu saya pernah yang ngobrol dengan rektor pertama Ikupin, almarhum Pak Herman Suwardi. Jadi dia punya visi ingin kampus Ikupin ini menjadi rumah burung. Rumah burung. Iya. Nah, artinya kan sok pohon yang disukai burung itu pohon apa aja Oh gitu. kita Jadi inventarisir. maksudnya rumah burung teh burungnya liar sih Iya. gitu. Ya. Bebas. Karena saya bagian dari pencinta burung, tapi saya kadang-kadang lawan sama si Odong nih. Saya pencinta burung di luar sangkar. Di luar sangkar. Kalau cot burung di dalam sangkar, gitu kan? Saya pencinta burung di luar sangkar, gitu ya. Beda pisan. Ini ya kan si Gana eta gara-gara si burungnya tanya. Jadi ini memang akhirnya jadi burung ya. Jadi sok Tapi burung bayangin cek ya, sunatnya nih. kita Siapa burungnya? kita inventarisir. Misalkan burung A itu senangnya makanannya pohon ini, burung B pohon ini. Nah, kita inventarisir semua pohon, kita atur, kita buat set plan-nya untuk penanaman pohon-pohon itunya. Dulu waktu kita kuliah tahun pertama ya, bari kuliah teh di belakang kampus kan tukur rame burung, asik gitu. Untuk kan membuat otak kita fresh, gitu kan. Nah ini cita-citanya almarhum Pak Herman Suwardi ingin menjadikan
Ikopin ini rumah burung. Memang burung. Nah. Cuman tinggal cita-cita. Iya. Tidak terlaksana. Ya kita sebenarnya coba dua realisasikan. Tahun 94 kalau nggak salah kita pernah lakukan penelitian burung di sini ya. Ternyata di Ikopin ini pernah ditemukan lebih dari 7 spesies burung di sini ya. Nah, makanya ketika nebang pohon itu kan pertimbangannya juga begitu. Nah, ini pohon ini dipakai sarang burung apa? Buahnya menghasilkan makanan burung apa? Gitu. Kan asik sebenarnya. Ikopin itu kan jadi kampus indah ya. Dan juga memberi nilai edukasi kan mahasiswanya gitu. Oke lah. Keren. Mang, kumam karena ngobrol jeung Mamang teh saya merasa hese ya teh ngobrol Hese, sejak kita nya. Ya mumpung aya 2 konten menang teh 2 konten. Tuh kontenan. Orang ngabahas KKB koperasi. Wah, nanti lagi. Jadi kalau ngebahas itu Ya mah jadi enggak sih ya mah, tapi orang nyen anyar deui gitu ya mah. nu alusna 2 sisi. 2 sisi. Nah, jadi Ya. Beda iya. dihadirkan KKB-nya. Wis, wani mah. Itu asik. Wani teh. Gaudin. Berani. Nya saha we? Dihadirkan. Oh iya mah teh asiknya sapihak Nah, gitu. sepihak. Pihak mah Atuh justru mending sapihak heula ke lamun dua belah pihak mah jadi rame. tuntas. Kalau 2 pihak ini nanti bisa Tuk nang minah lah. dialektikanya jalan. Oke. Itu asiknya obrolan etanya asiknya. Oke Mang ya karena udah ini baru udah kamarana deh. Wah, teka tepi ke barudak. Dekatan kataikan. Kataikan. Emang butuh waktu. Nah, jadi ditutup pula weh. Oke, guys, ya. Kamu ayeuna guys mana? Menang, lalaki unggul. Oke, atur nuhun. Ditutup pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.